warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Prilia Bahtiar, NIM 210404502018 dari kelas BK 1A. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama adalah mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Secara etimologi, kata pendidikan dari bahasa Inggris yaitu education, yang artinya pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian Islam secara terminologi artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu S atau Sin, L atau Lam, M atau Mim, yang bermakna dasar selamat atau salamah. Surah Al-Baqarah ayat 83. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 132, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72, Quran Surah Al-Imran ayat 19, dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Adapun 4 alasan mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama adalah untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua adalah untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Imran ayat 191. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, yang artinya makhluk bertuhan, atau ateis, tidak bertuhan, dan setengah teis dan ateis. Secara psikologis pula, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Juga karena adanya fenomena konversi agama dan konversi mazhab. Sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara teoritis, masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilih menjadi 2 subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau bukan santri. Sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Dan materi yang kedua adalah bagaimana manusia bertuhan. Secara etimologis, kamus besar kata spirit yang berarti semangat, jiwa, sukma, dan roh. Sedangkan spiritual yang berarti berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, rohani, dan batin.
Spiritual berartikan adanya keterkaitan antara diri seseorang terhadap kejiwaan batin rohani yang memengaruhi dalam setiap kehidupannya. Spiritualitas adalah dasar dari adanya kebangkitan atau percaya diri dalam mencapai makna hidup dan tujuan hidup. Dengan adanya spiritual yang menguatkan dalam kepercayaan bertuhan, manusia dapat memperoleh sebuah petunjuk atau arah sehingga mempermudah dan menjalankan kehidupannya. Adapun surah yang menjelaskan bagaimana manusia bertuhan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Quran Surah Al-Syams ayat 7-10. Pada ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menciptakan jiwa kebaikan dan keburukan pada setiap hambanya. Setiap manusia dianjurkan untuk melakukan atau menjalankan jiwa kebaikan untuk bertaubat kepada siapapun. Jiwa kebaikan itu dapat diperoleh dengan selalu beribadah kepadanya, memohon ampun, dan meminta pertolongan kepadanya. Jiwa keburukan itu akan muncul apabila melakukan maksiat dan menjalankan larangannya. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang tak terbatas, yang memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri di tengah realita dunia fana dan tak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam hidup. Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Man ahabba syai'in kasuro sirhu. Kata Nabi, orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Man ahabba syai'in fahuwa abaduhu. Kata Nabi juga, ciri dari cinta sejati ada 3. Yang pertama, lebih suka berbicara dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. Yang kedua, lebih suka berkumpul dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. Dan yang ketiga, lebih suka mengikuti kemauan yang dicintai dibanding kemauan yang orang lain, bahkan daripada dirinya sendiri. Bagi orang yang telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia lebih suka berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca firman-Nya, lebih suka bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ihtikaf, dan lebih suka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perintah yang lain. Saat itulah kehadiran Allah dapat kita rasakan. Kesimpulan berdasarkan data dapat saya simpulkan bahwa manusia sudah menjadi fitrahnya untuk bertuhan, karena spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Dengan adanya spiritual yang menguatkan dalam kepercayaan bertuhan, manusia dapat memperoleh sebuah petunjuk atau arah sehingga mempermudah dalam menjalankan kehidupan. Spiritualitas memberikan arah dan arti kepada kehidupan, seperti kebahagiaan. Kebahagiaan akan terwujud apabila ada ketenangan dan kesejahteraan jiwa. Hal tersebut membutuhkan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada dirinya, yaitu Tuhan. Dalam pengertian yang lebih luas, spirit dapat diartikan sebagai kekuatan kosmis yang memberi kekuatan kepada manusia Yunani kuno. Makhluk imaterial seperti peri, hantu, dan sebagainya. Sifat kesadaran,
kemauan, dan kepandaian yang ada dalam alam menyeluruh. Jiwa luhur dalam alam yang bersifat mengetahui semuanya, mempunyai akhlak tinggi, menguasai keindahan dan abadi. Dalam agama mendekati kesadaran ketuhanan, hal yang terkandung dalam minuman keras dan menyebabkan mabuk. Sebelum turun Al-Quran di kalangan masyarakat Arab telah menganut konsep tauhid atau monoteisme, Allah sebagai Tuhan mereka. Hal ini diketahui dari ungkapan-ungkapan yang mereka cetuskan baik dalam doa maupun acara-acara ritual. Abu Talib ketika memberikan khutbah nikah Nabi Muhammad dengan Khadijah sekitar 15 tahun sebelum turunnya Al-Quran, ia mengungkapkan kata-kata Alhamdulillah. Adanya nama Abdullah atau hamba Allah, ia mengungkapkan kata adanya nama Abdullah atau hamba Allah telah lazim dipakai di kalangan masyarakat Arab. Sebelum turunnya Al-Quran, keyakinan akan adanya Allah, kemahabesaran Allah, kekuasaan Allah, dan lain-lain telah mantap. Dari kenyataan tersebut timbul pertanyaan, apakah konsep ketuhanan yang dibawakan Nabi Muhammad? Pertanyaan ini muncul karena Nabi Muhammad dalam mendakwakan konsep ilahiyah mendapat tantangan keras dari kalangan masyarakat. Jika konsep ketuhanan yang dibawa Muhammad sama dengan konsep ketuhanan yang mereka yakini, tentu tidak demikian terjadi. Materi yang ketiga adalah bagaimana Islam menjamin kebahagiaan. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Karakteristik hati yang sehat antara lain, yang pertama adalah hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jika sesat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera ia sadar dan berzikir kepadanya. Yang keenam adalah jika sudah masuk salat ia merasa tenang. Yang ketujuh, perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia, melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. Dan yang terakhir adalah hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, kepada amal semesta. Beberapa sebab hati sakit. Antara lain, yang pertama, banyak bergaul dengan orang yang tidak baik. Yang kedua, at-tamani atau berangan-angan. Yang ketiga, menggantung diri kepada selain Allah. Yang keempat, asyisyab'u, terlalu kenyang. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Yang keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Yang ketujuh, berlebihan dalam berbicara. Menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa, dan telah beragama yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya sehingga kembali kepada yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'akim wajhaka lid-dini
hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi zalika dinul qayyimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang menderang agama itu telah melenceng, salah, dan sesat menyesat. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jika tauhid penting karena ini model dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Rabb telah menanam jika tauhid pada seluruh manusia sejak mereka di alam arwah, supaya jika jiwa tauhid berkembang, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dengan tugas utamanya menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang hingga menghasilkan amal saleh agar menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya kegelapan. Materi yang keempat adalah mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan membentuk insan kamil. Dalam perkuliahan PAI, hampir semua mahasiswa berpendapat bahwa iman adalah percaya. Jadi, seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasul-rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Ketika ditanyakan kepada mereka, apakah Anda percaya dengan adanya Allah? Mereka semua memberikan jawaban yang sama. Kami percaya akan adanya Allah. Kami percaya akan adanya malaikat-malaikatnya dan seterusnya. Kemudian jika ditanya lebih lanjut, adakah manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan? Adakah manusia yang tidak percaya akan adanya malaikat dan seterusnya? Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan rukun iman. Hampir semua mahasiswa menjawab, tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tidak ada seseorang pun manusia yang tidak percaya akan adanya malaikat dan seterusnya. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Yang kedua adalah menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang konsep insan kamil. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya ada 4. Yang pertama jasad, yang kedua hati nurani, yang ketiga roh, dan yang keempat sir atau rasa. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas
atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Cara membangun paradigma Qur'ani dengan cara umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya, mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran dimaksud adalah ajaran murni Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadanal lasi unsila fihil Qur'anu hudan lil nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Yang pertama adalah karena ajaran Islam yang sumber Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua adalah ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Yang ketiga adalah ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dan wurud dan implementasinya. Yang keempat adalah ajaran Islam bersifat taklilat, taka'alif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut abad stagnasi keilmuan adalah karena beberapa faktor. Yang pertama, justru karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Yang kedua, hilangnya semangat jihad di kalangan umat Islam. Yang ketiga, kesalahan lainnya menurut Muhammad Iqbal karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali yang dianggapnya Al-Ghazali mengharamkan filsafat dalam bukunya Tahafutul Falasifah. Padahal Al-Ghazali menawarkan sikap kritis, analitis, dan skeptis terhadap filsafat agar dikembangkan lebih jauh dalam upaya menggunakan paradigma Qur'ani dalam mengembangkan falsafah. Kelima, karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang sesuatu realitas atau sesuatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Qur'ani ini. Karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma tak akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh muslim karena memang banyak Al-Quran pedoman bagi seluruh umat muslim atau umat Islam. Itulah tadi
Beberapa materi telah saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.